Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan ini walaupun secara daring. Nah, jadi untuk minggu ini kita akan membahas potensi dan peran budidaya air. Perairan Payau adalah suatu badan air setengah tertutup yang terhubung langsung dengan laut terbuka, dipengaruhi oleh gerakan pasang surut, di mana air laut bercampur dengan air tawar dan buangan air daratan. Perairan terbuka yang memiliki arus serta masih berpengaruh oleh proses yang terjadi di darat. Nah, jadi maksud ini adalah perairan payau yaitu proses pencampuran air tawar dan air laut. Nah, ketemunya disitulah terjadinya air payau, atau bisa kita katakan daerah-daerah yang ada di pesisir ataupun di muara, airnya itu bercampur antara air laut dan air payau. Nah, bisa dikatakan bahwa kondisi perairan itu payau. Nah, disitulah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan budidaya, khususnya budidaya air payau. Kita memanfaatkan lahan untuk dibuat tambak, seperti itu. Nah, luas hamparan pesisir yang berpotensi untuk lahan budidaya air payau adalah 1.225.500 hektar dengan total panjang pantai mencapai 81.000 km. Sementara yang termanfaatkan baru mencapai 610.500 hektar. Jadi kurang lebih baru 50% yang termanfaatkan. Nah, dilihat dari potensi luasan lahan untuk budidaya air payau itu sangat luas. Nah, untuk saat ini keseluruhan yang ada di Indonesia itu baru 50%-nya yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Nah, jadi masih ada peluang atau masih ada memiliki potensi sekitar 50% untuk kegiatan budidaya perairan. Nah, dilihat dari ini kenapa bisa memiliki peluang? Karena dari kegiatan itu, kegiatan budidaya air payau ini ada komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi ataupun masih memiliki nilai ekonomis yang masih terbuka lebar, masih berkesinambungan itu organisme ataupun komoditas organisme yang bisa kita pelihara di budidaya air payau. Berdasarkan kondisi tersebut, memicu untuk masyarakat memulai usaha baru dalam kegiatan perikanan, yaitu usaha dalam budidaya air payau. Di Indonesia sendiri terdapat budidaya air payau yang menyebar di setiap daerah yang berada di pesisir laut. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Nah, dilihat dari potensi ataupun luasnya lahan untuk budidaya air payau, masih ada kesempatan untuk kita atau masyarakat pesisir untuk melakukan kegiatan budidaya, terutama budidaya air payau itu sendiri. Nah, untuk setiap daerah masing-masing itu memiliki kriteria yang berbeda. Contoh di pesisir Jeneponto, Takalar, itu mereka memanfaatkan tambaknya untuk garam. Kenapa berbeda? Nah, sama di pesisir. Keturun lagi Bantaeng, Bulukumba, mereka memanfaatkan untuk budidaya rumput laut. Turun lagi ke Sinjai, budidaya tambak. Jadi setiap daerah memiliki potensi untuk kegiatan budidaya yang berbeda-beda, dilihat dari kondisi lingkungan dan perairan tersebut. Jadi tidak semua daerah yang ada di pesisir Indonesia ini memiliki kegiatan budidaya yang sama. Jadi memiliki budaya berbeda-beda. Ada air laut, ada rumput laut, udang, kepiting, ikan dan sebagainya. Nah, dilihat dari potensi tersebut, jadi kita harus
melihat kondisi lingkungan yang ada di sekitar dan di daerah kita masing-masing. Potensi apa sih yang bisa kita kembangkan untuk budidaya tambak, budidaya air payau. Jadi supaya kegiatan kita ini bisa berjalan berkesinambungan secara terus-menerus. Nah, ada potensi pengembangan komunitas. Jadi ada organisme yang bisa dikembangkan dalam kegiatan budidaya air payau yang memiliki nilai ekonomi atau bisa memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi atau harganya bisa dikatakan mahal dan banyak disukai oleh masyarakat. Yang pertama ada budidaya udang, ada udang windu, faname, dan udang putih. Selanjutnya ada bandeng, rumput laut, artemia, kepiting. Nah, untuk udang, bandeng, dan rumput laut ini kalau kalian tinggal di daerah pesisir, baik Senja Timur maupun Senja Utara, ketiga organisme ini kalian pasti tidak asing untuk mendengarnya. Pasti sering kalian dengar ataupun kalian bisa lihat langsung ataukah kalian bergelut langsung di ketiga komoditas tersebut. Nah, kalau untuk artemia adalah jenis pakan alami yang biasa diberikan kepada benih-benih ikan maupun udang ketika masih ukuran benih. Nah, kenapa diberikan pada benih? Karena ukurannya sangat kecil dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi untuk benih dalam perkembangannya, maka sangat bagus ketika di daerah-daerah ataupun kalian melakukan pembenihan. Nah, ini artemia sangat bagus diberikan ke benih ataupun larva dari organisme yang kita lakukan pembenihan. Nah, dia bentuknya dia dibudidayakan ketika dia sudah berkembang, diambil telurnya dan telurnya itu bernama cista. Nah, di situ diawetkan dalam bentuk kaleng maupun kemasan-kemasan yang modern. Nah, situlah kita tetaskan dengan syarat tempat untuk penetasan itu gelap, berbentuk corong, dan di bawahnya ada keran untuk memudahkan pemanenan. Dan jangan lupa juga kita kasih batu aerasi. Nah, untuk budidaya kepiting, nah kita tahu juga untuk budidaya kepiting sendiri di alam saja kalau kita mengandalkan kepiting di alam, nah sedangkan konsumsi ataupun peminat dari kepiting itu sendiri banyak. Nah, ketika kondisi stok dari alam ini berkurang, maka kegiatan ataupun kita melakukan budidaya kepiting itu sangat penting supaya konsumen tetap bisa menikmati kepiting walaupun kepiting yang ada di alam ini mengalami kekurangan atau mulai berkurang. Jadi kita tetap bisa memasok itu, dan ini juga menjadi peluang bagi kita untuk kegiatan budidaya memiliki nilai ekonomi tinggi. Jadi harga kepiting juga lumayan tinggi nilai ekonominya. Nah, selanjutnya syarat kondisi umum wilayah pesisir pantai untuk budidaya air payau. Lokasi ataupun tanah, topografi landai, tekstur liat berpasir sampai dengan berdebu berlumpur, bahan organik 6-10%, pH-nya 5-7, pH tanah, kesuburan lahan kurang sampai dengan subur, lahan terjangkau oleh pasang terendah, vegetasi semak dan mangrove. Sumber airnya air payau, yang kedua perairan pantai, yang ketiga salinitasnya 0-35 ppt, yang keempat bahan organik 50-60 ppm, alkalinitas 80-120 ppm, pH airnya 7-8,5 ppm. Tingkat kesuburan dari air kurang sampai dengan subur, terdapat jenis plankton yang menguntungkan. Pemilihan lokasi untuk kegiatan usaha komunitas harus sesuai dengan daya dukung lahan dan keanekaragaman hayati. Nah, ini salah satu persyaratan lokasi. Jadi kita harus mempertimbangkan beberapa faktor
faktor-faktor yang nanti akan kita butuhkan, terutama kondisi airnya, tanahnya seperti apa, apakah infrastrukturnya mendukung atau tidak. Nah, jadi beberapa faktor ini yang perlu kita pertimbangkan dalam kegiatan budidaya ataupun syarat untuk membuka lahan untuk kegiatan budidaya. Selanjutnya spesifikasi dan air sumber yang dapat dikembangkan untuk budidaya air payau. Yang pertama spesifikasi lokasi dan air sumber. Tanah liat berpasir sampai dengan berdebu, salinitas 0 sampai 25 ppt, suhu air 28 sampai 31 derajat Celcius, perairan jernih dan bebas pencemaran berat, kesuburan tanah dan air cukup subur, daerah pasang surut dan ideal. Mikroklimat pantai. Organisme yang bisa dibudidayakan di daerah ini yaitu udang windu, ikan bandeng, ikan nila, dan udang faname. Keterangannya, musim tanam yang baik adalah bulan Oktober sampai Juni. Kondisi konstruksi sesuai dengan kebutuhan biologis komoditas. Nah, jadi kalau daerah kalian tipe nomor 1, jadi kalian bisa memelihara atau melakukan kegiatan budidaya 4 jenis organisme: udang windu, bandeng, nila, dan udang faname. Selanjutnya tipe yang kedua. Persyaratan lainnya sama dengan udang windu, tetapi dapat dipelihara pada salinitas di atas 25 ppt, suhu air 24 sampai 31,5 derajat Celcius, daerah pasang surut yang ideal, mikroklimat pantai. Nah, organisme yang biasa ataupun yang bisa dipelihara di sini itu udang putih lokal, udang putih industri atau Artemia. Dapat dipelihara pada musim kemarau dengan suhu dingin, musim bediding atau dingin, dan sebagai sistem pola tanam. Artemia dibudidayakan pada tambak garam, salinitas di atas 100 ppt. Tipe yang ketiga yaitu tanah liat berpasir, mencapai 40% pasir, dan tanah liat berdebu atau berlumpur, perairan jernih dan subur, salinitas 25 sampai 36 ppt, suhu air 25 sampai 32 derajat Celcius, mikroklimat pantai. Organisme yang bisa dibudidayakan yaitu rajungan, ikan kerapu, kakap laut, dan kerang hijau. Lokasi tidak terlalu jauh dengan pantai. Selanjutnya tipe keempat yaitu tanah liat berpasir, mencapai 40% pasir, dan tanah liat berdebu berlumpur, perairan tidak terlalu jernih tetapi subur, suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, salinitas 15 sampai 35 ppt, mikroklimat pantai. Nah, organisme yang bisa kita kembangkan yaitu ada kepiting bakau, rajungan, ikan bandeng, rumput laut, kerang hijau. Lokasi daerah sekitar hutan bakau. Nah, jadi dalam melakukan menentukan lokasi, kita harus memperhatikan kondisi tekstur apa dan juga organisme yang akan kita pelihara. Jangan sampai tidak sesuai dengan kondisi untuk organisme yang kita pelihara untuk berkembang. Nah, ini akan menjadi bumerang bagi kita dalam kegiatan budidaya. Nah, itu akan menjadi kesalahan ataupun kerugian bagi kita sendiri. Jadi ketika kita membuka lahan baru, jadi kita harus mempertimbangkan beberapa spesifikasi lokasi tadi dan juga sumber airnya seperti apa, supaya kita bisa menentukan organisme apa yang akan kita pelihara di lokasi kita tersebut. Jadi kita tidak semena-mena bahwa saya punya lahan di daerah pesisir, saya mau buat untuk kegiatan budidaya, mau gak pelihara udang deh karena bagus kondisinya. Tidak seperti itu. Jadi kita harus melihat spesifikasi lokasi atau ciri-ciri lokasi tak sebelum kita menentukan organisme, supaya apa? Supaya kegiatan budidaya kita ini berjalan secara terus menerus, secara musim berganti, jadi selalu berproduksi. Nah, jadi intinya dalam kegiatan budidaya
banyak faktor yang harus kita perhatikan, terutama adalah kondisi lahan dan juga organisme yang akan kita pelihara dan juga sistem apa yang akan kita pakai untuk kegiatan budidaya. Apakah masih tradisional, semi intensif maupun intensif. Nah, ketika semuanya ini kita sudah ramu jadi satu, maka kita bisa melakukan kegiatan budidaya di lokasi yang akan kita tuju ataupun lokasi-lokasi kalian yang ada di daerah pesisir. Nah, jadi dilihat dari peluang tadi, potensi untuk pengembangan budidaya air payau ini masih terbuka lebar, apalagi seperti kepiting, udang itu rumput laut jenis Gracilaria itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan juga itu adalah salah satu komoditi yang diekspor dari Indonesia ke Cina kah kemana. Kayak di Korea itu dia membutuhkan udang segar. Jadi itu komoditi itu memiliki peluang yang cukup tinggi untuk dikembangkan di daerah pesisir ataupun di Indonesia itu sendiri. Jadi itu faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam kegiatan budidaya dan juga dilihat dari kondisi itu peluang untuk kegiatan budidaya itu sangat terbuka lebar. Apalagi organisme yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jadi mungkin itu cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.